Nggak berasa udah 10 tahun dari saya pertama kali upload video di YouTube sekitar kayaknya bulan November 2010 ya. Wow, udah 10 tahun berjalan bersama Yesus meninggalkan kehidupan LGBT dan saya sama sekali tidak menyesalinya. Itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat dalam hidup saya. Memang berjalan sama Yesus itu menyenangkan seperti suatu petualangan, tapi bukan berarti nggak ada tantangan, bukan berarti nggak ada halangan juga gitu. Ada dan justru dari situlah kita belajar. Ya. Dari situ kita belajar. Tapi mengikut Yesus itu benar-benar apa ya menyenangkan. Kenapa? Karena Tuhan nggak janjiin bakal semua lancar-lancar, tapi Dia janjikan bahwa Dia akan hadir sama kita. Dia ada bersama kita gitu. Dia menyertai kita dan itu ajaib ya teman-teman. Saya benar-benar merasakan penyertaannya selama 10 tahun terakhir. Bahkan termasuk juga lewat adanya komunitas yang namanya Transform Life Community (TLC) di Indonesia. Dan kami punya anggota tersebar di seluruh Indonesia gitu ya. Karena kami ada juga komsel online-nya lewat Zoom. Wow, saya nggak kebayang loh, di Indonesia bisa ada sekumpulan orang-orang yang ingin meninggalkan kehidupan dosa LGBT. Padahal kita tahu bahkan untuk ngomongin aja kayak masih tabu banget ya, tapi ini ada komunitas yang mau apa ya istilahnya menjadi wadah yang sehat secara rohani bagi orang-orang yang bergumul dengan ketertarikan sama jenis. Dan teman-teman, buat saya itu adalah suatu keajaiban gitu loh. Saya mikirnya dulu waktu Tuhan kasih visi saya ini, saya bingung gimana cara buatnya. Tapi memang itu dia yang buat, ini pekerjaan dia bukan pekerjaan saya. Kalau saya bisa sampai sekarang ini itu semua hanya karena kasih karunia dia. Begitu banyak berkat dalam hidup saya yang tidak terhitung. Wow, saya benar-benar terkesima oleh kebaikan Tuhan. Nah, Tuhan selalu baik, dia selalu setia. Nah, tapi saya nih yang nggak selalu setia. Dan ya, banyak, salah satu pertanyaan yang saya sering terima adalah, Hol, habis bertobat, habis lahir baru, kamu pernah nggak jatuh lagi dalam dosa? Ya tentu pernah lah. Saya kan bukan malaikat loh, malaikat aja padahal ini ya jatuh dalam dosa, misalnya Lucifer gitu kan. Tapi sebenarnya teman-teman yang paling penting, pertanyaannya bukan, oh kita pernah jatuh atau akankah kita jatuh lagi. Pertanyaan bukan itu, tapi apa sih respon kita terhadap itu? Itu yang paling penting teman-teman. Apa yang kita lakukan setelah kita jatuh? Apakah kita setelah jatuh, kita udah jatuh, rebah, berguling-guling lagi, terus lagi kita bilang, udahlah saya kembali aja kehidupan saya yang lama, itu kan nggak masuk akal ya teman-teman. Atau kita mau dengerin suara Tuhan, ada yang Tuhan mau ajarkan. Teman-teman, Tuhan itu, Tuhan Yesus, dia itu adalah guru agung. Kan dia bilang, karena dia adalah guru, rabi, guru. Dia mau mengajarkan kita lewat banyak hal. Ya, baik itu lewat tubuh Kristus orang lain, lewat pembacaan Alkitab, lewat doa, macam-macam ya. Dan termasuk lewat kejadian seperti kejatuhan kita. Dari situ ada yang Tuhan mau ajarkan teman-teman. Nah, saya mau berbagi tentang suatu kali saya jatuh lagi dalam pornografi. Itu 5 tahun loh teman-teman setelah saya tidak jatuh dalam pornografi atau masturbasi. 5 tahun setelah itu saya jatuh. Dan kenapa? Ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan. Jadi selama 5 tahun itu kan saya bersih dari pornografi dan masturbasi. Nah terus tapi jadinya saya agak sedikit sombong secara rohani kalau orang berkeluh kesah atau mungkin pengakuan ke saya yang, aduh gue masih bergumul nih. Saya nggak pernah ngomong kata-kata ini ke mereka, tapi dalam hati saya mikir, kok lu masih bergumul sih? Aduh malu banget saya. Itu kan kesombongan teman-teman. Um, dan akhirnya setelah 5 tahun jatuhlah saya gitu kan. Dan di situ rupanya Tuhan sudah mengajarkan saya namanya kerendahan hati, untuk saya belajar rendah hati teman-teman. Dan saya di situ benar-benar diingatkan lagi, oh iya, saya mohon pengampunan dan saya belajar dari situ dan Tuhan mengajarkan saya. Sehingga akhirnya kita terus maju, kita terus semakin menjadi seperti Kristus, kita semakin dewasa secara rohani. Karena sebenarnya itu yang Tuhan mau. Bukan bahwa kita nggak pernah jatuh sama sekali, bukan itu. Tapi yang Tuhan mau adalah kita semakin bertumbuh secara rohani, kita semakin serupa seperti Kristus. Itu yang Tuhan mau teman-teman. Dan memang jalannya nggak mudah ya. Um, Bahkan murid-murid Yesus pun melewati suatu perubahan gitu kan. Yang maksudnya murid-murid Yesus yang tahun dulu-dulu ya, yang misalnya kayak 12 murid Yesus itu, ya sampai sekarang semua murid-murid Yesus yang zaman sekarang pun tetap mengalami proses gitu teman-teman. Jadi um, saya cuma mau bilang bagi teman-teman yang ingin juga meninggalkan kehidupan atau dosa LGBT, jangan takut, oke? Tuhan hadir. Jangan takut soal jatuh ini itu, percaya Tuhan hadir, dia mau bersama kalian, dia tidak membenci kalian, ya.
Dan buat teman-teman yang sudah ya sudah meninggalkan kehidupan LGBT, ayo maju sama-sama. Jangan sendirian ya, tapi kita sama-sama ya. Ada tubuh Kristus itu bukan bukan buat apa ya, cuma pajangan. Tubuh Kristus itu adalah suatu kebutuhan dalam rohani kita, untuk kita dalam roh kita, untuk kita bisa. Nah, ini salah satunya. Ada yang apa ya, istilahnya akuntabilitas, yang dimana kita harus bertanggung jawab sama orang itu. Kita harus mengakui bahwa oke, saya jatuh, atau apa yang kita alami, sehingga dengan itu kita bisa apa kita tidak terseret sama arus dunia atau arus apa, karena selalu ada orang-orang yang mengingatkan kita, orang-orang yang mengecek kita gitu kan. Dan kita butuh itu teman-teman, karena apa, kita manusia yang lemah, kita saling membutuhkan, kita perlu diingatkan, baik itu lewat Roh Kudus, baik itu lewat tubuh Kristus, kita perlu itu semua teman-teman. Jadi jangan tinggalkan tubuh Kristus, ayo sama-sama gitu loh. Kalau mungkin ya tentu ya di jemaat setempat, tapi juga bisa bergabung di TLC juga bisa gitu loh. Apapun yang penting jangan tinggalkan tubuh Kristus. Oke teman-teman, ya Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus mengasihi kalian semua.